Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pagi ini dalam kondisi yang sehat walafiat, penuh semangat ya. Kita akan masuk materi pertemuan ke-12 yakni perilaku abnormal. Jadi untuk mata kuliah psikologi kesehatan ini sudah ada 12 kali pertemuan ya. Jangan lupa kalian juga harus merefresh materi-materi yang sebelumnya karena nanti akan diujikan pada setelah pertemuan ke-14. Oke, kita lihat dulu apa yang menjadi target pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah diharapkan kalian akan mengetahui definisi perilaku abnormal. Kemudian yang kedua, mengetahui cara mengidentifikasi gangguan perilaku. Kemudian yang ketiga, mengetahui jenis-jenis perilaku abnormal. Nah, nanti di awal kita harus sepakati dulu agar persepsi kita sama apa sebetulnya yang disebut sebagai perilaku abnormal. Saya akan menuliskan dari dua sumber. Yang pertama adalah dari Emily Durkheim tahun 2010. Dia menyebutkan bahwa perilaku abnormal adalah perilaku yang tidak sejalan dan menyimpang dari norma masyarakat, serta ada konsekuensi hukum jika hal tersebut terjadi. Nah, dengan adanya penyimpangan perilaku atau perilaku abnormal itu sendiri, kita bisa mengidentifikasi dari apa yang kita lihat di masyarakat, namun sebetulnya tidak semuanya harus memiliki konsekuensi hukum ya. Jadi kalau menurut Emily ada konsekuensi hukum, tapi saya melihat bahwa ketika perilaku abnormal itu disebabkan karena kondisi psikologis dari yang bersangkutan, maka kita tidak bisa serta-merta menghubungkan dengan hukum seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku abnormal adalah perilaku yang tidak bisa diterima karena bertentangan dengan norma sosial. Kalau ini menurut Kartono 2014. Kalian bisa membedakan ya perilaku abnormal yang bersumber dari pemikiran yang bersangkutan, kemudian perasaan yang bersangkutan, sampai akhirnya dari psikomotorik dilakukan eksekusi yang melanggar norma masyarakat, pasti akan memiliki konsekuensi hukum. Tapi kalian bedakan apabila seseorang bertingkah laku tidak normal, ya perilakunya abnormal, namun disebabkan karena hal yang tidak bisa dia kontrol. Katakanlah dari sisi perkembangan fisik, nah yang seperti itu kan kita nggak bisa kontrol ya. Orang memiliki perilaku abnormal disebabkan karena memiliki fisik yang memiliki gangguan, itu tidak bisa serta-merta dihubungkan dengan hukum. Ya, jadi kalau orang menarik diri masyarakat, orang tidak mau bersosialisasi, dia nyaman di tempat tinggalnya sendiri, nggak mau bergaul atau sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, asalkan tidak merugikan orang lain, seringkali hal tersebut tidak mengandung konsekuensi hukum. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau membicarakan perilaku yang abnormal, mestinya kita harus mereview dulu ya, apa yang sudah kalian pelajari selama ini dari perkembangan psikologi manusia. Tapi untuk slide yang ini saya anggap kalian semua sudah menguasai karena kita sudah bicarakan pada pertemuan kedua atau tiga tentang perkembangan psikologi yang normal. Jadi misalkan kita telah tahu secara kognitif orang memasuki fase seperti apa ketika memasuki usia tertentu. Itu kan kita sudah sama-sama bicarakan ya di pertemuan kedua atau tiga. Jadi ini membicarakan perkembangan psikologi yang normal dari aspek sosio-emosional, proses, seksual, dan motorik. Silahkan kalian baca lagi atau mendengarkan kembali tayangan video
baik dari saya maupun dari Bu Hani yang menyangkut perkembangan psikologi yang normal. Kali ini kita hanya akan membicarakan perilaku yang abnormal ya. Nah, hambatan perkembangan yang dialami oleh seseorang bisa menjadi penyebab dari munculnya perilaku yang abnormal. Tadi saya sudah sampaikan sedikit contoh tentang perkembangan fisik yang tidak sesuai bisa menimbulkan perilaku yang abnormal. Ya, perkembangan fisik tidak sesuai dengan anak seusianya. Ya, misalkan ada cacat bawaan dari kaki atau dari tangan, nggak bisa menulis, melakukan motorik halus, dan lain sebagainya ya. Itu bisa saja kemudian memunculkan perilaku yang abnormal dari individu yang bersangkutan. Memang seringkali larinya ke menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi mereka seringnya hanya bergaul dengan orang yang memiliki kondisi yang hampir sama. Itu sudah menjadi hal yang jamak ya, di mana-mana memang upayanya agar supaya mereka memiliki hidup yang berkualitas, mereka dikumpulkan menjadi satu, kemudian sharing, menceritakan perasaan, itu bisa memenuhi kebutuhan psikologis mereka akan sosialisasi. Karena kalau misalkan ada kelainan di fisik, kemudian dia dipaksa berinteraksi dengan orang yang normal terus-menerus, kemudian dia merasa tidak sama, kan tidak semua orang punya mental yang kuat ya. Kalau mentalnya kuat dan kemudian dia tetap merasa bahwa saya istimewa, saya bisa bergaul dengan orang normal yang lain, itu nggak masalah. Tapi jika tidak, seringkali upayanya adalah berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kondisi yang sama. Begitu juga untuk masalah psikologis ya, dan juga masalah sosial. Kalau ada hambatan perkembangan atau menyimpang dari yang normal, maka perilaku yang abnormal biasanya akan muncul. Nah, sekarang kita akan bicarakan bagaimana cara mengidentifikasi dari perilaku yang abnormal. Banyak sekali orang membicarakan tentang standar yang disebut normal dan tidak normal seperti apa. Belum lagi nanti standar dari profesional dokter atau psikiater atau psikolog gitu ya. Tapi kalau secara umum untuk mengidentifikasikan sesuatu gangguan perilaku pada seseorang itu harus melihat hal-hal pada slide ini ya. Jadi ini mencoba untuk melakukan identifikasi sehingga tidak mengeneralisir semua kondisi dari individu ketika kita membicarakan perilaku yang abnormal. Yang pertama adalah general assumption. Nah, ada asumsi yang sifatnya general atau menyeluruh, di mana kita tanpa menyepakati itu sudah sama-sama tahu ya. Contohnya, kita bertemu dengan anak berumur 1,5 atau 2 tahun. Mereka kalau diajak salaman harusnya sudah mau ya. Nah, nanti kalau sudah berusia 3 tahun, ditanya nama dia harusnya bisa jawab kan. Nah, kemudian pada saat di bawah 5 tahun, mungkin kita menemukan ada anak-anak yang tidak betah gitu duduk diam gitu ya. Diminta untuk belajar gunting, baru 5 menit sudah lari sana, lari sini. Adalah wajar ketika hal tersebut terjadi pada fase balita. Tapi kalau misalkan kita tahu bahwa setelah 7 tahun, anak seharusnya bisa bertahan lebih lama duduk, mendengarkan guru berbicara, menaati aturan. Nah, ternyata kita menemukan bahwa ada anak yang tidak seperti itu. Sudah masuk SD tapi tingkah lakunya masih semacam itu. Jalan sana sini diatur nggak mau, melawan gurunya malah ya kalau dilarang. Nah, ini secara general assumption kita bisa langsung identifikasi bahwa anak ini mengalami perilaku yang abnormal. Kemudian yang kedua ada special developmental type. Jadi ada kondisi yang spesial, jadi tipe-tipe perkembangan yang spesial. Misalkan pada anak laki-laki atau perempuan gitu seringkali dibahas dan dibicarakan ya. Jadi ada perilaku yang menyimpang yang khusus dilakukan oleh laki-laki atau yang dilakukan oleh perempuan gitu ya. Misalkan sering dibicarakan laki-laki itu lebih cepat dalam perkembangan motoriknya ya. Kemudian kalau perkembangan bicara menjadi lambat. Kenapa kemudian kalau kita
melihat anak lebih cepat berjalan, kok seperti nyambung ya dengan berbicara yang lambat gitu ya. Lari-lari tapi dia belum bisa ngomong dengan jelas gitu. Sebetulnya perkembangan setiap anak itu tadi ya ada special developmental type. Jadi mungkin saja anak lagi ketika fokus pada perkembangan motorik, maka itulah yang dia kembangkan terus-menerus. Jadi merasa bahwa dia memberikan kode saja pengasuhnya atau ibunya udah tahu kok apa yang dia maksud. Jadi sering terjadi speech delay atau kelambatan kemampuan bicara. Nanti sebaliknya terjadi pada anak-anak perempuan ya. Kalau anak perempuan biasanya lebih cepat sekali belajar bicara, sedangkan berdiri, berjalan, berlari, nah itu agak sedikit lambat dibanding dengan yang laki-laki. Kemudian yang ketiga ada special developmental variables. Jadi ada variabel-variabel yang khusus yang mempengaruhi bagaimana pola perilaku itu muncul sebagai sesuatu yang abnormal. Contoh, kita memperhatikan anak yang tinggal dan besar di daerah pegunungan. Tentu berbeda dengan anak yang tinggal di daerah pantai, misalkan begitu ya. Kenapa? Karena mereka menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda, jadi daya tahan di alamnya itu juga beda, maka kemudian dalam berinteraksi dengan orang lain juga akan menyesuaikan dengan apa yang biasanya terjadi, semacam itu. Nah, kemudian special developmental variable ini juga membicarakan mengenai perbedaan-perbedaan budaya. Contoh, kalau orang dari kecil sudah dirawat di Kota Medan oleh orang tua yang dua-duanya dari Medan, gaya bicaranya keras, mereka sudah terbiasa seperti orang bentak-bentak ya, jadi seperti marah-marah terus ya ketika mereka berdiskusi, padahal itu tidak marah. Nah, kita nggak bisa mengatakan bahwa perilakunya menyimpang karena dia tidak sopan terhadap orang tua, dia berbicara dengan cara yang seperti itu, kita nggak bisa mengatakan bahwa itu perilakunya menyimpang. Kenapa? Karena secara budaya mereka sudah terbiasa menyampaikan dengan cara semacam itu, jadi bukan berarti tidak sopan. Nah, hal di atas ketika kita sudah melakukan identifikasi dengan tepat akan mempengaruhi treatment dari perilaku yang menyimpang tadi. Nah, kita akan melihat berbagai macam contoh perkembangan fisik yang tidak normal ya, akan menyebabkan juga peluang terjadinya perilaku-perilaku yang abnormal. Misalkan tuna daksa. Tuna daksa itu tidak sempurna untuk organ tubuh ya. Misalkan dia lahir tidak dengan tangan yang utuh ya. Kemudian bisa juga dari kaki, bisa juga dan lain sebagainya. Kemudian tunanetra nggak bisa melihat, tunawicara nggak bisa berbicara. Tunagrahita ini kondisi di mana anak yang bersangkutan itu mengalami mental retarded atau dari sisi kognitif nggak berkembang dengan baik. Kemudian tunalaras itu biasanya adalah behavior disorder. Jadi anak yang punya tingkah laku yang sangat-sangat merupakan gangguan ya, nakal banget gitu ya, bisa dikeluhkan oleh lingkungannya, dia teramat sangat nakal, nggak mau sama sekali mengikuti aturan dan sebagainya, itu termasuk tunalaras. Kemudian ada juga anak-anak yang memiliki kondisi yang sangat khusus. Ini juga bisa menyebabkan perilaku yang abnormal yang muncul pada anak yang bersangkutan. Contoh, exceptional children tipe slow learner. Anak yang belajarnya itu sangat lambat. Jadi mempelajari satu hal lama sekali sampai akhirnya dia paham, itu sangat lama. Tapi sebaliknya dengan fast learner, dia mempelajari sesuatu sangat cepat. Saking cepatnya dia baru
dikasih lembar soal matematika 10 nomor, dilahap habis dalam waktu 5 menit, set. Nah, yang lain belum selesai. Apa yang kemudian terjadi? Maka tipe fast learner ini biasanya di sekolah juga bisa menjadi troublemaker. Dia sudah mengerjakan dengan baik, selesai cepat, dia gangguin teman-teman yang masih mengerjakan. Nah, itu bisa juga jadi penyebab perilaku yang abnormal. Nah, ini sebetulnya saya sajikan hanya satu slide, namun tipe-tipe penyimpangan perilaku atau perilaku yang abnormal itu sangat banyak dibicarakan di buku DSM-4. Jadi saya sengaja tuliskan di situ, kalau Anda sekalian berminat untuk mempelajari lebih jauh, boleh membaca DSM-4. Coba dicek di perpustakaan kalau ada, boleh dibaca. Untuk tipe penyimpangan perilaku, diagnosanya apa, cirinya apa, semacam itu. Bisa dilihat ya, dibaca sendiri. Kemudian penyimpangan perkembangan yang kemudian menyebabkan perilaku-perilaku yang abnormal itu terjadi beberapa tahap usia. Biasanya setiap tahapan usia sih beda-beda ya jenisnya, tapi ada juga yang muncul pada tahap usia berapapun. Misalnya kejadian depresi. Emang anak balita bisa depresi? Bisa, kalau misalkan dia mendapati orang tuanya bertengkar terus. Dia minta segala sesuatu sering diabaikan. Kemudian tidak mendapatkan respon yang tepat. Misalkan ditakut-takuti, diancam, dibandingkan, dibentak. Bisa jadi anak-anak walaupun masih berusia balita dia mengalami depresi. Dan ini depresi bisa terjadi di berbagai fase usia. Walaupun yang paling banyak itu ya memang ketika tuntutan hidup sudah mulai lebih banyak ya, masuk kuliah ganti status jadi mahasiswa atau masuk periode perkawinan ketika dia harus menyesuaikan dengan pasangan, atau masuk satu periode ketika dia harus berperan sebagai seorang ibu. Ya, tiba-tiba harus melahirkan bayi kembar lagi. Nah, misalkan gitu, itu bisa membuka peluang terjadinya depresi. Jadi bisa di usia berapapun ya. Kemudian ada brain syndrome, ada kelainan di otak. Ini juga bisa muncul pada tahap usia berapapun, bisa menyebabkan gangguan perilaku. Kemudian retardasi mental. Kemudian ada post-traumatic disorder, post-traumatic stress disorder (PTSD). Gangguan-gangguan yang muncul setelah seseorang mengalami hal-hal yang dahsyat, misalkan jadi korban tsunami tahun 2006. Nah, itu mereka sudah mulai pulih kembali, kondisi fisiknya sudah sehat lagi, tapi secara perilaku mungkin dipengaruhi oleh pikiran ya, pemikiran-pemikiran yang sifatnya traumatis, sangat tidak bisa melupakan adegan tersebut, kayak itu bisa muncul PTSD. Kemudian ada gangguan penyesuaian diri atau adjustment disorder. Ini sangat sulit melakukan penyesuaian diri, sulit mendapat teman baru, sulit menyesuaikan dengan aturan di sekolah, di tempat kerja, dan lain sebagainya. Lalu kita bicarakan ada beberapa gangguan perilaku yang munculnya itu sebelum usia 3 tahun. Yang pertama ada autism. Autism itu punya dunia sendiri. Dia nggak bisa berinteraksi dengan orang lain tapi asik dengan apa yang dilakukan sendiri. Biasanya sih muter-muterin roda gitu ya, atau memain-mainkan karet. Dia melakukan adegan berulang-ulang terus, tidak pernah bosan, dan kontak dengan dunia luar itu biasanya memang putus ya. Artinya dia bahkan untuk eye kontak aja nggak ada. Melihat orang yang sedang ada di sekitar dia aja nggak. Seringkali begitu tanda-tanda autis. Yang kedua, gangguan makan atau feeding disorder. Nah, sebelum usia 3 tahun itu kan sebetulnya seorang ibu punya PR untuk bisa yakin bahwa anaknya bisa makan sesuai dengan kebiasaan orang normal ya. Padahal kita dari awal ASI eksklusif 6 bulan, ditambah makanan tambahan, terus ada bubur bayi, nah kemudian nasi lunak. Dari nasi
lunak, kemudian nasi seperti biasa yang dimakan oleh orang normal, itu sering terjadi feeding disorder. Anak-anak menjadi sangat tertekan karena dipaksa sama orang tuanya, ayo makan, ayo habisin. Kenapa nggak mau dihabisin terus ya? Sampai anak memiliki persepsi bahwa adegan makan adalah adegan yang sangat nggak menyenangkan. Kenapa? Karena setiap kali mau mendekati jam makan, orang tuanya marah. Harus habis, harus ini itu, dipaksa terus. Makanya mengajarkan tata cara makan pada anak pun nggak bisa sembarangan ya. Jadi harus bisa membangun situasi sehingga anak tuh merasa ini tuh sesuatu yang menyenangkan. Makan malam tuh semua berkumpul, semua mengambil nasi, semua wajahnya happy dan sebagainya. Kalau yang terjadi sebaliknya, maka bisa muncul ya feeding disorder. Ini terapinya agak sedikit lama. Kemudian yang ketiga adalah hiperaktif, attention deficit hyperactive disorder. Anak yang kurang memiliki atensi atau daya konsentrasinya rendah. Kemudian bisa muncul sejak usia 3 tahun adalah gangguan kecemasan karena perpisahan, separation anxiety disorder. Ada anak-anak tertentu yang mulai usia 3 tahun, kemandiriannya sudah cukup terlihat, dia tidak hanya melulu bermain dengan orang tuanya ya, dia kadang bermain dengan tantenya, neneknya, tetangganya, untuk kemudian malam pulang kembali ke rumah. Atau misalkan dia dipamiti orang tuanya, nak, ibu pergi dulu ya kantor. Nah, anak usia 3 tahun tuh harusnya sudah bisa. Oh iya ma, dadah, assalamualaikum, ketemu nanti sore, misalkan. Tapi pada anak yang mengalami separation anxiety disorder, dia tidak mau ditinggal sama sekali. Biasanya nempel terus sama orang tuanya, terutama ibunya ya. Jadi sulit sekali untuk memisahkan dia dengan ibunya, kemanapun ikut, kamu ke kamar mandi, ke dapur, nah terus kemana-mana ikut. Nah, ini tentu tidak sehat secara psikologis ya, perilaku yang menyimpang seperti itu harus diterapi sedemikian rupa sehingga anak itu mau melakukan aktivitas tanpa harus didampingi oleh orang tua. Yang kedua adalah gangguan perilaku menentang atau oppositional defiant disorder. Nah, ini gangguan psikologis ya. Jadi setiap orang tuanya menyampaikan aturan, dia pokoknya mau menentang, nggak mau nurut, titik. Padahal alasannya nggak tahu apa. Kenapa orang tuanya mengusulkan hal tersebut? Kenapa aturan di rumah ini harus seperti ini? Nggak cari tahu dia, tapi langsung marah, ngamuk, protes. Itulah yang disebut sebagai oppositional defiant disorder. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan perilaku atau conduct disorder. Nah, kalau ini lebih ke bohong, sering berbohong. Kemudian gangguan identitas diri atau gangguan identitas peran jenis atau gender identity disorder. Ini juga dalam tanda kutip berbahaya ya, karena bisa muncul sejak usia 3 tahun. Jadi kalau anak udah usia 3 tahun, jangan sembarang memperlakukan walaupun itu untuk bercanda. Anak laki-laki dikasih kitek, misalkan anak perempuan dipakaikan kaos celana pendek, tomboy, biasanya akan mempengaruhi perkembangan psikologis berikutnya. Kemudian bisa muncul setelah usia 5 tahun. Ini ada ngompol ya, gangguan pengendalian buang air kecil atau functional enuresis sangat wajar sampai maksimal usia 7 tahun. Jadi kalau sudah usia 5, 6, 7 masih belum bisa mengendalikan functional enuresisnya, dia harus mendapatkan terapi. Mungkin yang pertama diperiksa fisiknya dulu ya, ada nggak gangguan pada syarafnya untuk mengendalikan. Kalau misalkan nggak ada, mungkin kita bisa cari data tentang tekanan psikologis. Misalkan dapat di sekolah, sehingga dia malamnya sering kebawa mimpi, ujung-ujungnya adalah ngompol, misalkan. Kemudian bisa muncul setelah usia 6 tahun fobi. Fobi macamnya banyak sekali ya. Fobi ketinggian, fobi hewan, fobi hal yang lucu, bahkan ya fobi kucing, fobi ya macam-macam munculnya pada usia 6 tahun. Kemudian pada usia 7 tahun ada fobi yang cukup khas ya, ini fobi sekolah. Kenapa terjadi fobia? Karena usia sekolah dasar 7 tahun adalah usia yang tepat untuk terjadinya perubahan aturan di sekolah ya. Kalau tadinya di TK, taman kanak-kanak, dan playgroup santai, gurunya masih sering memaafkan.
yang dipelajari lagu-lagu motorik halus, biasanya gitu. Tapi begitu masuk sekolah dasar, SD kelas 1, maka mulai kaget dia, oh ternyata saya harus duduk diam agak lama ya, supaya bisa paham, tidak nyaman. Oh ternyata saya tuh diatur sedemikian rupa sehingga nggak bisa ya bawa komik kesukaan saya, bawa HP yang biasa saya mainkan di rumah. Aturannya banyak sekali sampai dia tidak senang. Bahkan sampai hal yang bahaya, misalkan mendapatkan bullying di sekolah. Nah, yang seperti itu harus sudah ditangani segera ya, supaya dia tidak sampai mengalami school phobia. Kemudian yang kedua adalah gangguan belajar atau learning disorder. Pada saat belajar sulit sekali membedakan ya, mana yang huruf vokal, mana yang konsonan, kemudian mana huruf Latin B, mana D, kan itu ya, hal yang mirip semacam itu. Atau tidak hanya membaca dan menulis, tapi matematika juga bisa ya, ada learning disorder yang menjadi tema pada gangguan perilaku. Kemudian gangguan perilaku kompulsif, OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ini disebabkan karena seseorang terobsesi untuk selalu sempurna, biasanya umumnya begitu. Jadi kalau nggak terjadi kesempurnaan, dia tuh sedih, dia tuh kepikiran terus. Contoh ya, misalkan datang ke kuliah, ke tempat kuliah, akan kuliah hari itu, tapi dia di perjalanan berpikir bahwa tadi saya sudah ngunci kamar atau lupa ya. Nah, misalkan gitu. Terus dipikir sampai kalau misalkan dia tidak pulang, dia nggak bisa konsentrasi untuk melakukan banyak hal. Jadi tetap harus pulang, melihat, lega, kemudian berangkat lagi. Nah, ini kan sama sekali nggak efektif ya kalau misalkan itu terjadi pada saat sedang melalui proses belajar mengajar atau sedang melaksanakan kewajiban kerja, sama sekali nggak efektif. Jadi harus dicari solusinya. Kemudian yang terakhir ada schizophrenia awitan anak-anak. Jadi ada gangguan psikis yang dialami oleh anak-anak itu mulai bisa diidentifikasi pada usia 7 tahun. Sekarang yang usia 11 tahun ada substance related disorder. Jadi orang mengenalkan obat-obatan kepada anak itu biasanya mulai usia 11 tahun. Jadi kurang dari 11 tahun biasanya mereka masih senang berkumpul dengan temannya ya. Kemudian main hal-hal yang menyenangkan, naik pohon, main congklak, main petak umpet. Tapi pada saat usia 11 tahun biasanya keingintahuannya itu sudah semakin tinggi. Kepo, jadi ditawarin ini permen bisa melayang, ini permen enak. Nah, itu pertama coba-coba, yang kedua, ketiga, dan seterusnya ketagihan. Itu yang disebut sebagai substance related disorder. Kemudian pada usia 13 tahun yang menjadi ciri khas ini adalah jika sebelum usia 13 tahun mengalami depresi, maka pada saat 13 tahun itulah ditemukan beberapa anak mulai berpikir untuk suicide atau bunuh diri. Pada usia 14 tahun ada schizofren awitan remaja. Kalau tadi pada saat kanak-kanak di treatment, dihabiskan obatnya, rutinitas mengonsumsi obat yang diberikan oleh psikiater, maka kemudian bisa tampak seperti sembuh ya. Jadi kalau nggak ada stimulasi pasti dia tampak normal aja. Tapi nanti kalau sudah remaja, tekanan cukup banyak, bisa jadi muncul kembali atau kambuh. Kemudian pada usia 15 tahun ada anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Nah, kalau yang ini kaitannya dengan gambaran remaja yang ideal. Remaja yang ideal itu untuk anak usia 15 tahun itu yang putih, langsing, rambutnya lurus, nggak boleh keriting gitu ya. Nah, anak usia 15 tahun sama sekali tidak mau gendut. Kenapa? Karena dia merasa itu terlalu jauh dari gambaran ideal. Maka muncullah anoreksia nervosa. Anak sama sekali tidak mau makan, benci sekali pada makanan. Jadi kalau sudah terlihat kurus, karena ini merupakan gangguan, maka ketika dia ngaca, tetap aja merasa gendut.
nggak bisa, saya masih gendut, saya nggak boleh makan dulu, saya terus terobsesi untuk menghindari makanan. Kalau bulimia nervosa hampir sama, untuk alasannya ya tidak mau gendut, gambaran yang ideal itu buat saya itu langsing tinggi gitu ya. Tapi bedanya adalah pada bulimia nervosa, orang itu yang bersangkutan masih memiliki minat terhadap makanan. Dia mau makan sehari 3 kali, masih mau ngemil donat dan kopi. Tapi bedanya adalah pada saat sudah makan, misalkan makan siang, kemudian dia muntahkan kembali. Karena apa? Karena sadar bahwa makanan itu merupakan sumber, akhirnya dia jadi gemuk dan sebagainya. Nah, ketika membicarakan perilaku yang abnormal, maka kita tidak bisa lepas dari faktor keluarga. Apa saja yang bisa menjadi penyebab? Yang pertama adalah hubungan yang tidak harmonis. Hubungan siapa? Bisa hubungan dari suami kepada istri. Nggak harmonis. Dari orang tua kepada anak. Dari anak kepada anak sendiri. Ya, masing-masing anak itu kan berinteraksi. Kalau hubungannya tidak harmonis, bisa ya muncul perilaku yang abnormal. Apalagi kalau sampai perpecahan keluarga. Kalau kedua orang tua divorce, anak kemudian kadang dibagi dua, atau ikut ibunya saja, atau ikut ayahnya saja, jelas tidak terjadi keseimbangan. Pasti ada yang timpang di situ. Menjadi terbuka peluang adanya gangguan perilaku yang menyimpang. Kemudian sakit fisik dan mental pada orang tua. Nah, kalau orang tua yang mengalami sakit apapun juga itu sebenarnya agak sedikit repot ya. Kenapa? Karena kalau orang tua bertanggung jawab pada biaya hidup semua anaknya. Kalau yang menjadi tulang punggung yakni orang tua mengalami sakit fisik dan mental, otomatis semuanya agak terbengkalai. Kemudian hal lain adalah kelahiran saudara kandung. Jadi ada yang disebut istilah Elizabeth Harlock adalah sibling rivalry. Jadi kelahiran anak yang terakhir atau bungsu itu selalu dipersepsikan negatif oleh kakaknya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang tua punya kesalahan tidak mengenalkan calon adiknya sedini mungkin. Jadi harusnya sebelum terjadi kehamilan pun sering mengajak kakaknya itu berbicara ya, bahwa ibu ini senang sekali kalau di sini ada bayi. Gimana kalau kita punya bayi? Kira-kira nanti lah kita perempuan ya. Karena kalau jenis kelamin itu biasanya terserah Allah mau kasihnya apa. Dipancing-pancing terus sampai satu titik. Nanti kalau ada bayi lagi di sini, bantuin ya ngurusnya. Nah itu kan membuat anak merasa berarti. Maka ketika orang yang melakukan persiapan harapannya adalah tidak ada sibling rivalry. Nah sebaliknya kalau nggak pernah ada persiapan, tiba-tiba kelahiran saudara kandungnya terjadi, ibunya konsentrasi terus kepada si bayi, ayahnya semakin rajin bekerja, dianya sendiri kapiran. Nah, itu yang harus diantisipasi dari awal. Yang berikutnya adalah faktor kepribadian. Jadi ada temperamen, karakter, sifat, ada kemampuan coping, ini artinya kemampuan menyelesaikan permasalahan tanpa fokus emosi ya. Kemudian gangguan-gangguan fisik, penyakit-penyakit kronis. Nah, ini bisa jadi penyebab utama dari tingkah laku abnormal. Kemudian akibatnya dari hal yang sudah saya bahas baru saja. Yang pertama adalah problem penyesuaian di sekolah, juga bisa di tempat kerja. Kurang berprestasi di sekolah, juga kurang di tempat kerja. Bahkan penghargaan dan penerimaan dirinya itu sangat buruk karena dia tidak pernah tahu bagaimana cara menghargai diri sendiri, tidak tahu bagaimana bersikap asertif, ya. Karena kalau misalkan dia tinggal di keluarga yang baik-baik, saling menghargai satu sama lain, maka apapun yang diterima hari itu sebagai wujud dari tanggung jawabnya terhadap pekerjaan atau terhadap sekolah atau kampus, ya, itu seharusnya bisa diterima dengan baik. Jadi belum bersyukur ya kalau ada orang yang sampai penghargaan dan penerimaan dirinya itu sangat kurang. Ya, ternyata materinya sudah selesai. Ini adalah buku yang bisa kalian baca dari Sandrock, Barsmed, dan
DSM 4 yang tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Kalian boleh baca buku apa saja yang berkaitan dengan psikologi, yang berkaitan dengan penyimpangan perilaku atau psikologi abnormal. Tentu Ibu tidak berharap kalian hanya mengandalkan dari materi ini karena yang dibahas hanya sedikit, jadi sangat baik kalau kalian bersemangat untuk mendapatkan materi-materi yang lain dari sumber yang berbeda-beda. Oke, Ibu tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.